ini yang belum gue ngomongin ke yang lain-lain ya. Kalau secara umum sekarang mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa it's 6 surat. In real life is more than that. Dan sampai detik ini di Instagramnya TV One tidak mengucapkan maaf sedikit pun, malah pembelaan diri. Gue kecewa sama TV One karena janjinya gue dipertemukan sama BPN, kenapa gue diadu sama lawyer dari yang ngaku-ngaku lawyer dari tersangka. Ya, teman setia, welcome back to TS Talks. Dan hari ini kita panas ya. Karena lagi hot. Ada teman kita masuk headline udah berapa hari Bener ini. banget, karena kasusnya sebenarnya aku nggak terlalu pengen bahas karena sebenarnya udah pada tahu, udah banyak cerita. Tapi yang aku pengen bahas banget ini adalah apa yang terjadi sampai dia harus hengkang. Udah gue tangkep orangnya. Tangkep. Hap. Nirina Zubir. I'm here. Hai, Nak. Kita sering menangkap Anda keluar kota, sekarang di studio saja. Oh my god. Gue gak akan walk out kok. Gitu. Oh, iya. Tapi gimana rasanya di headline dengan permasalahan? Gue akhirnya ngerasain bahkan ya? sebenarnya pengen telepon Luna Maya sih sebenarnya untuk nanya, nah gimana sih ngadepinnya emosi yang seperti ini berturut-turut karena kan Ngeri I kan? can feel you. Oh my god. Bertubinya, terus kayak kita jadi pekerjaan lain juga jadi kayak ketunda karena harus meluruskan ini semua gitu Padahal kan. sebenarnya nggak pengen kan punya masalah ini No, kan. nobody. Gimana? Kita jadi manusia juga kan kayak menghindari sebisa mungkin kayak bawa mobil aja sebaik-baiknya, naik sepeda aja pakai helm, semua diikuti, peraturannya diikuti. Benar. Giliran guanya tidak masalah, ternyata ada dari orang lain yang menyangkut pautkan, jadi akhirnya gua harus berurusan juga. Gitu. Jadi mungkin sedikit latar belakang. Ya. Nirina kan mengalami penipuan dari mantan asisten rumah tangga. Jadi gini, asisten rumah tangga di sini people salah paham. Jadi it's not PRT, tapi asistennya my mom. Jadi gitu. ART. Asisten yang mengurus asisten rumah tangga. Urusan Kalau rumah. ART pasti jatuhnya pada PRT. pikirnya PRT. Tapi gitu. ini benar-benar asisten. Jadi kayak pengurus rumah lah ya, atau yang Jadi dipercaya. dia diberikan kehidupan sama my mom, dipercayakan. Jadi dia tuh kan datang dari luar kota segala macam, dan waktu itu dia punya personal problem dengan keluarga tirinya, yang maksudnya akhirnya keluarga tirinya juga kurang cocok sama dia. Terus akhirnya my mom ya udahlah lo di rumah aja gitu. Ini sama sekali bukan karena keluarga tirinya yang kenapa-napa ya, tapi ternyata orang ini emang punya isu sehingga keluarga tirinya pun udah nggak mau berurusan sama mereka gitu loh. My mom karena dia itu very sensitive dan very social person gitu, jadi kayak ya udah deh. Sama ya. Iya kan? Iya. Terus akhirnya dia bilang ya udah di rumah aja, tapi ya kamu sekalian urusan kos-kosan apa aja diurusin gitu. Like that in the beginning. So sebenarnya ngurusin bisnisnya mama kamu. Iya. Bantuin. Cuman kan kosan itu sama my mom rumahnya depan-depanan. And my mom and me waktu itu belum serumah. I see. Jadi pastinya kan kehadiran dia lebih banyak daripada kehadiran anak-anaknya yang lain begitu kan. Jadi dari pertamanya yang dari kos-kosan, kemudian dia mulai minjem uang, kemudian menawarkan bisnis pinjam meminjam uang, ngerti gak sih? Jadi my mom juga secara nggak langsung juga dijadikan rentenir ke orang lain gitu loh. Ya kayak gitu. Loan shark. Dia shark. became a loan shark. Berapa lama your mom dengan mempercayakan ya? Iya, maksudnya She's kerja been bareng. with the family itu dari tahun 2010. So she's been lumayan profiling our 11 tahun family. lebih dong. Iya, she's been profiling our family. Jadi kayak kalau Nirina tuh kayak gimana orangnya, Fadlan ke anak ketiga kayak gimana, anak kedua kayak gimana, anak kelima gimana, anak pertama gimana. Semua diprofiling sama dia. Even my mom. Dan jadi kejadian awalnya itu tuh sebenarnya my mom itu kan menuju ke demensia. Umurnya udah 69 tahun. And then dia punya gula juga. Jadi sering ada gulanya gula kering lagi. Jadi ada sedikit halunya gitu loh. Halunya tuh dalam arti kayak lagi duduk tiba-tiba suka nangis sendiri gitu loh. Jadi udah lebih ke emosional. Nah, kehadiran dia di situ tuh mengisi my mom gitu kan. Jadi dan all this time kita juga nggak pernah mikir apa-apa. Dan yang tadi penyakit yang tadi Nak bilang tentang your mom itu benar ada catatan medisnya kan? Ada. Dan memang benar yang bukan di create sekarang ini atau di create orang itu gitu loh. No, emang ada.
Nah, tapi dia profiling dan sangat mengerti kondisi itu kan. Jadi karena kan selalu berada di samping my mom, jadi kayak dimanfaatkan. Akhirnya dia memutuskan untuk meng-create story untuk jadi dia menemukan setumpuk pile of my mom's surat sertifikat tanah itu. Diambil sama dia. Itu aja udah nggak boleh dong. Iya, itu kan udah pelanggaran, makanya akhirnya dia tersangka kan. Karena melalui interogasi juga udah akhirnya ketahuan dia mengakui bahwa dia yang ngambil surat itu, tapi bilangnya ke my mom hilang. Gitu. Jadi akhirnya terus dia juga akhirnya kayak menjembatani seseorang gitu, kayak wah ma ini hilang nih, susah lo ngurusinnya kayak gini-gini. Udah deh pakai teman aku aja, aku kenal kok notaris. I see. Jadi ternyata ada beberapa pihak yang terlibat. Exactly. Disitulah akhirnya si PPAT ini, notaris ini masuk, yang tadinya katanya mau ngebantuin untuk ngurusin surat itu kembali, tapi malah nuker ke namanya dia dan suaminya. Gila. Ini semua con, this is all a con ya. Yang con yang sudah dilakukan the last 10 years. Nah, awalnya dari keluarganya Nak yang menyadari ada kejanggalan di sini tuh kapan? After my mom died. So it's recently dong. Just recently, kan ini kemarin baru 2 tahunnya my mom. Makanya dari kemarin kenapa mungkin orang-orang ngelihat Nirina kok emosional sekali segala macam, karena because it's not the problems, it's me remembering my mom. And how she's been handling all this herself, and I feel the pain gitu loh. Jadi kayak gila, selama ini nyokap gue tuh ngadepin ini sendiri. Karena my mom itu tipenya, she's single, bener-bener anak tunggal, right? Anak tunggal kan ada karakternya ya, maksudnya dan my mom tuh punya background yang bapaknya juga nggak ada gitu. Jadi pokoknya solo banget deh orangnya gitu, very mandiri segala macam. Jadi dia tuh punya prinsipnya tuh adalah, kalau punya kebahagiaan kita bagi, tapi kalau punya kesedihan saya simpan sendiri. Right. That's what happened to her. Tujuannya sebenarnya baik, tapi justru kita jadi nggak tahu gitu. Jadi ya disitulah akhirnya kita baru tahu setelah my mom meninggal, baru tahu bahwa kok kayaknya kemarin mama bilang lagi ngurusin tanah, tapi kok gimana ya perkembangannya gitu loh. I see. Jadi mulai sebenarnya awalnya cuma lagi kayak keinget obrolan penasaran karena kan masing-masing kita kan, keluarga kita tuh kan pada yang satu di Malang, satu di Bali. Sorry, berarti selama 2 tahun setelah meninggal itu berarti sebenarnya perpindahan nama itu sudah terjadi cukup lama. Udah terjadi sebelumnya kayaknya ya. 2017. Iya, udah sebelum meninggal. Dan kita pun juga kenapa prosesnya segini lama, karena di awal keluarga tuh pengen menyelesaikan secara kekeluargaan. Betul. Nggak kepikiran untuk masuk ke jalur hukum, media polisi, yang penting lo punya masalah, kita udah tahu, lo selesain baik-baik, kita nggak akan bikin ini jadi big problem gitu. Jadi ini became a problem karena kebetulan si mantan ART ini namanya Riri kan mantan asisten. Dia malah tidak mengakui kesalahannya, benar nggak? In the beginning no. Jadi at the beginning tuh kayak aku dijebak. Aku nggak tahu nih KTP ku pernah dipinjem. Kok jadi suratnya jadi atas nama aku? Justru kayak banyak ininya. Kayak banyak denial lah ya. Jadi denial dan menitik beratkan ke si notaris, which is PPAT dan my mom gitu loh. Ini your mom kok, it doesn't have anything to do with me. Come on. Sampai akhirnya kita temuin si notarisnya gitu, kita lihat tanda tangan, I'm like come on, kita kan tahu lah tanda tangannya our parents gitu kan. Pas lagi ngeliat, this is not my mom, jangan ngatasnamain deh, ini apaan sih. Oke, lo sekarang berdua punya tanggung jawab untuk nyelesain ini secara kekeluargaan. Kita lagi-lagi gue pengen baik-baik aja, kok nggak mau ribet-ribet, selesain. Nggak direspon. And you know what, we waited until 6 months. Wow. Baru akhirnya kita pikir konsultasi ke lawyer ngomong gini, kamu udah cukup bukti apa enggak, even I went to BPN apa segala macam, we did it ourselves. Sampai akhirnya ya udah, jadi udah lama ya aja. Sampai ya udah semalam walk out. Tadi dulu, sebenarnya ada satu pertanyaan, waktu kalian menyadari ini semua Riri yang orchestrating semua ini, masih kerja tapi di urusan rumah tangga your mom's property dulu. When my mom died, well she's done kan. When my mom died, she's done. Udah. Tapi kita bilang selesain ini. Jadi
Tapi sebenarnya mau dibilangin dia juga ternyata she's been living of my mom. Jadi if you know Parasite, ini adalah Parasite hidup. Bener-bener kayak, jadi kayak ngurusin kontrak nyokap gue bilangnya uang sewanya katakanlah ya setahunnya misalnya 20 juta gitu. Padahal pas lagi gue tanya-tanya kayak yang aslinya harganya 37 juta gitu. Jadi she's been living off my mom's money. Oh jadi udah ada yang ditilep juga, ada penggelapan uang juga ini dong. Aja nih, ini yang belum gue ngomongin ke yang lain-lain ya. Kalau secara umum sekarang mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa it's 6 surat. In real life is more than that. Cuman karena jurisdictionnya maksudnya it's out of Jakarta, jadi kita masih melaporkan yang 6 ini dulu. Yang out of Jakarta. Di luar Jakarta ada berapa lagi? Itu. Ada beberapa, Gunung Putri 1, Bogor 1, dan semua itu udah diganti semua sama Riri ini? Udah dijual. Oh, luar biasa. Sudah dijual. Iya udah banyak yang dijual. Jadi kan susah ya mau diin balik. Exactly. Kan? Wah gila sih. Ya kebayang gak tiba-tiba gue kemarin ketemu sama dia pas lagi di Polda gitu preskon kayak, dan dia natap gue balik dengan segitu judesnya tuh gue kayak gimana? Harusnya gue loh yang natap lo tengah tajam ya, kenapa lo yang natap? Tapi argumentasinya dia tuh sampai detik ini dia melakukan hal itu ke apa? Kan dia selalu ngakunya sebagai anak angkatnya my mom. Jadi dia merasa punya hak. And we're like, apa? Hak sebagai anak yang diangkat. Dan yang udah dijual-jual tuh dananya semua uangnya masuk. Nah sekarang ini makanya gue tuh lagi bener-bener berkoar-koar untuk bantu pihak polisian gitu untuk menelusuri adanya istilahnya aliran dana untuk yang dia gunakan, diduga bahwa ada aliran dana setelah menjual-jual itu. Dia sekarang punya bisnis frozen food 5 cabang. Dan kemarin gue datang ke tempatnya tuh yang kayak begitu gue masuk, gue cuma nanya ini punya siapa? Saya baru sebulan di sini, saya nggak tahu apa-apa. Ini milik Pak Dedi, orang Padang. Ibu Riri hanya pengelola. Lah, gue cuma nanya ini punya siapa? Kenapa panjang amat nanyanya? Nanyanya gitu jawabannya, udah di set up. Terus gue pergi dong ke cabang kedua. Again with the same question. Ini punya siapa? Ini saya nggak tahu apa-apa. Saya baru 2 minggu kerja di sini. Ini punya Pak Dedi, orang Padang, dan Bu Riri cuma pengelola. Oh wow. I'm like, wow, you guys are sudah autopilot. Gila ya. Ada kemungkinan nggak sih sebenarnya apa yang udah dijual atau direbut balik ke tangan keluarga? Nah ini juga kita lagi bahas secara, kita lagi pengen lebih detail lagi ya ditelusurinnya, karena memang kalau yang kita ketahui ada beberapa surat itu ada cacat administrasi gitu loh, kayak misalnya nicknya kan ini dipalsuin nih, KTP-nya kakak ipar, or kan suami istri kan otomatis kan harus dua-duanya kan. Benar. Nah yang istri tuh nicknya salah, yang benar cuma nama sama tanggal lahir, tapi lebih-lebih lainnya tuh salah. Gitu. Jadi kan itu cacat administrasi. Jadi informasi yang nggak konsisten. Nah harusnya kalau gue bilang, secara hukum kalau memang ada cacat administrasi itu artinya bisa dilakukan pembatalan dan bisa dikembalikan seperti semula tanpa, maksudnya harapannya sih tanpa harus nunggu keputusan peradilan gitu loh. Karena kan keputusan peradilan itu kan proses yang lama, very long. So we're actually makanya berharapnya dibantunya seperti itu, karena memang ada cacat administrasi, diduga cacat administrasi. Harus detail audit ya. Dan itulah maksudnya kayak ini tuh yang kenapa sekarang jadi berkoar-koar banget, karena notaris PPAT itu orang yang terhormat loh, mengerti hukum. Bener. Gitu. Kok bisa-bisanya sih lo salah menggunakan wewenang lo, dan mungkin ya kalau dibanding dengan profesinya dia, apa yang didapetin sekarang kayaknya nggak sebesar itu deh untuk lo akhirnya melepaskan jabatan. Think about it. Dan apalagi hukum di sini juga mafia tanah khususnya sekarang tuh lagi gencar banget gitu kan. Instruksi presiden juga gitu. Jadi please, pengennya tuh hukumnya bener-bener dibuat sejerah-jerahnya sampai entah dimiskinkan kayak gitu. Jadi orang tuh nggak punya tabungan untuk udah bikin kejahatan, pasang body, keluar dari masih kaya gitu kan. Itu sih. Dan kita itu latar belakangnya ya gitu. Kalau kita udah dengar semua nih lumayan agak pelik, dan it's gonna be a long
long journey loh, ini long proses journey hukumnya ya. gitu. Dan salah satunya journey yang lo alamin adalah tadi malam lo harus cabut dari satu acara live TV yang which is TV yang berita. TV yang cuma satu, TV One kan maksudnya. TV berita. Karena merasa dijebak. Iya, apa tuh ceritanya? Jadi, udah pernah diingetin sih sama teman-teman kalau misalnya begitu kita preskon itu kan istilahnya kita membuka diri dengan segala kemungkinan kan. Oke, so that's why kita preskon tuh karena kita udah siap banget, orangnya udah menjadi tersangka gitu kan, bahkan orangnya sudah ditahan. Baru udah. Riri ini sudah ditahan? Sudah. 3 di antara, jadi kan ini 5 yang tersangka. 3 di antaranya sudah ditahan. Yang 2? Masih 2 dugaan nih. Masih dugaan atau udah tersangka? Sudah tersangka, sudah ditahan. 3-tiganya. Yang 2 Enggak, yang 2. Udah 5-5-nya udah jadi tersangka. Tapi belum ditahan yang 2 kan? Nah, yang 2 ini notaris juga, namanya Ina Rosaina, yang juga adalah pengurus Ikatan Notaris Indonesia. Wilayah Jakarta Barat. Nah, terus Edwin Ridwan juga gitu. Nah, mereka masih udah dipanggil tapi belum datang. Ya, but we'll see, karena kan udah jadi tersangka, nggak bisa lo maksudnya mengingkari panggilan dari polisi gitu nanti kan. Bisa dijemput paksa soalnya. Bisa, jadi ya we'll see, tapi ya kita lihat ini perkembangannya apakah ditahan apa gimana nya itu masih belum tahu, tapi dia sudah tersangka juga gitu. Nah makanya gue kayak begitu preskon udah harus siap nih, satu siap dengan tiba-tiba akan ada orang-orang yang mengaku atau minta akan datang untuk mau menawarkan diri atau segala macam. I was already I'm already settled with my lawyer, I'm fine. Tapi kita lihat kan dari pihak lawannya, I don't know gitu kan. Nah tiba-tiba kemarin itu di wawancara, I've been really helpful to any media karena mau banget masalah ini keangkat kan. Betul. Jadi nggak mau disuruh wawancara jam 5.30, hayo padahal semalam baru jam berapa, nggak apa-apa ayo gitu kan. Terus nggak dibayar pun juga nggak apa-apa gitu. It doesn't matter for me. Yang penting ini keangkat, isunya jadi besar, orang jadi melek terhadap hukum ini. Gitu dan nggak akan tertimpa hal yang sama. Okay. Jadi pembelajaran lah gitu. Jadi udah gue kasih sampai tadi malam dibilangin, oh Mbak ini kan nih pas banget nih Mbak, problem Mbak kan maksudnya suratnya masih ada hubungannya dengan BPN, jadi kita langsung ya one on one ada dengan orang BPN gitu. I'm like yeah sure gitu kan. Terus gue bilang juga sama lawyer gue, lu ikut juga ya karena again bahasa hukum gue juga nggak mau menyalahi dan gue nggak tahu if I cross the line gitu kan. Jadi gue didampingin sama lawyer gue. Tiba-tiba begitu kita lagi live dan itu live itu benar-benar nih kamera, nggak ada monitor atau apapun, benar-benar kamera satu, mic sama earpiece itu buat dengerin suara di studio. Udah tiba-tiba oke benernya boleh cerita dulu. Oke gue cerita tek background. Oke udah diselesain, tiba-tiba langsung oke, bagaimana pendapatnya Pak siapa sebagai perwakilan dari tersangka. Gue langsung gini, siapa tadi? Gue sampai dengerin gitu, sampai ulang siapa tadi, siapa? Lawyernya katanya Pak siapa gitu namanya. Lah setahu gue lawyernya bukan itu namanya. Terus tiba-tiba dia ngomong, iya saya mewakili tersangka. Itu nggak benar kalau si Riri itu adalah seorang asisten rumah tangga, dia itu anak kos. Itu aja udah salah. Terus ditambah lagi ngomongnya tuh kayak kayaknya kurang lebih. Terus ini orangnya di situ atau teleponan sih? Telepon kan? Gue nggak bisa lihat mukanya juga. Sampai akhirnya my brother was on the other edge kan, langsung gue nggak lihat mukanya gitu. Gue sampai bilang gitu, diliatin mukanya, hah ini siapa gitu loh. Terus kayak ya jadi dia itu anak kosan yang tinggal di rumahnya Ibu Cut, yang tinggal sendirian. Gila udah ngarang bebas banget. Kemana bokap gue, kemana adek gue yang tinggal bareng gitu loh. Jadi kayak udahlah lo tuh ngaku-ngaku aja gitu. Entah lo orang baru apa-apa tapi lo nggak kompeten. Lo aja nggak tahu kasusnya apa. Yang lo wakilin aja mau problemnya apa lo nggak tahu. Jadi kayak maaf Anda siapa ya gitu. Kok saya nggak kenal ya gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, ya saya emang nggak terkenal Mbak Nirina. Sorry ini bukan tentang terkenal nggak terkenal. Kita belum kenalan. Gue bilang gitu. Terus dia yang kayak, ya saya bukan siapa-siapa tapi saya sudah jadi lawyer udah lama. Aduh males nih kayak gini. And I'm disappointed.
I gave my time, dan itu udah capek banget loh. Udah dari jam 5.30 pagi gue, terus habis itu press con, habis itu wawancara waktu itu sampai jam 8-an kalau nggak salah. Ya gue udah kayak no. Udah nggak penting. Oh Mbak Nirina jangan potong dulu kata mbaknya. Coba kasih kesempatan untuk dia ngomong. Oke, fine, gue bilang gitu. Gue kasih dia kesempatan ngomong, ngaco. Commercial break. Terus gue langsung kayak udah deh, daripada gue buang energi dan juga buang pikiran. Begitu segmen berikutnya orang itu masih dikasih kesempatan ngomong, gue bilang I don't wanna listen anymore. Gue kecewa sama TV One karena janjinya gue dipertemukan sama BPN, kenapa gue diadu sama lawyer dari yang ngaku-ngaku lawyer dari tersangka. Terus gue bilang gini, harapannya apa ya? Gue diadepin begitu tuh maksudnya pengen peluk-pelukan gitu, ganti nomor telepon, apa tuker-tuker nomor telepon, apa kabarnya gitu. Ya kan enggak juga. Jadi so I'm like, udah, this is enough. Lo kalau mau ngasih panggung buat orang-orang lain yang menurut gue nggak kompeten, silahkan, but I'm getting out of here. Udah, so I leave. Mic drop. Goodbye. Walked out on air. Nggak keren sih kayak gitu, nggak keren. Maksudnya bikin konten nggak usah kayak gitu-gitu amat lah gitu. Dan ini tuh lagi beneran masalah serius kok dianggap. Ya nggak tahu, mungkin akhirnya dapat rating kali ya. Congratulations, you got what you want. Do not mess with Nirina. Mungkin pesan terakhir kali ya dari Nirina ya, karena kita juga gue ngomong mulu sampai speechless gitu. Nggak apa-apa, kita tadi ini aja show sendiri aja Anda. Jadi ini ya sendiri aja. Jadi klarifikasi sendiri. Ini mono. Yoi, monolog. Tapi wah, yeah, I mean I completely. It's a lot to deal with. Ya gue setuju sih sama lo gitu. Maksudnya kadang-kadang memang ya at least yang didatengin memang orang yang berhubungan lah gitu, bukan tiba-tiba adalah orang yang sih, mereka dan sampai detik ini di Instagramnya TV One tidak mengucapkan maaf sedikit pun, malah pembelaan diri. Poin 1 katanya bahwa kami tidak ada niatan, bukan minta maaf dong itu kan. Poin 2 adalah katanya Nirina sudah dikasih tahu dan mengiyakan. Sorry, di sini nak klarifikasi, dibilangnya sama BPN. Saya mengiyakan. Tapi kalau sama BPN, Anda ngomong nggak sama kuasa hukum dari pihak tersangka, dan kuasa hukumnya juga baru. So I think gue nggak perlu ngomong sama kuasa hukum yang sudah menjadi tersangka dan bahkan sudah ditahan. Iya, betul. Gitu. Jadi pokoknya di poin ketiga tapi pokoknya beberapa poin di situ tidak ada satu poin pun mereka mohon maaf. Dan nggak tahu nih kelanjutannya kayak apa, tapi definitely in my heart, sorry TV One, gue udah you cross the line. Dan apa yang Nirina lakukan itu bukan sikap arogansi, tapi itu keputusan yang Nirina ambil. Tapi bahwa dan itu hak lo juga ya, lo merasa keberatan sebagai narasumber. Iya, karena gue gitu. bukan tipe orang yang keberatan tapi didiemin. No, kalau ada yang salah, mau itu media, mau apa, maksudnya sebenarnya terutama dengan kondisi media seperti sekarang ini kan informasi tuh banyak banget bisa diakses. Tidak hanya dari media konvensional kayak dulu yang hanya satu jalur gitu, kayak lo mau dapat informasi nontonnya TV gitu. So ya kayak kita sekarang you can say apa yang pendapat lo yang lo pengen sampaikan, dan kita mendengar gitu. Dan itu bisa menjadi apa ya, satu hal yang banyak membuat media lain juga harusnya tetap berpikir lah gitu. Kalau berita tuh jangan dimain-mainin lah gitu loh. Lainnya kalau ini entertainment gitu ya, lo punya ranahnya sendiri. Tapi mencampur adukan berita dengan entertainment tuh nggak bisa, udah nggak ini. Ya mungkin kan memang kalau gue lihat sih mungkin memang ada banyak apa ya jenis-jenis media juga gitu loh. Mungkin memang untuk yang dan kita juga emang perlu hati-hati. Gue sama sekali loh, maksudnya kayak nggak ada sedikit pun disrespect ya sama media atau media berita atau apapun gitu, nggak ada sama sekali. Tapi apa yang lakukan itu benar-benar menunjukkan sikap aja. Kalau sudah keterlaluan, kayaknya saya punya hak untuk melakukan ini, dan tanpa kata-kata kasar sedikit pun, tanpa ada kalau dianggapnya itu sifat yang disrespectful. Kalau Nasi punya
penjelasan bahwa itu sudah menyakiti kami dan keterlaluan gitu. Nggak ada kok konfirmasi dari awal. Iya. Ya udah, it was your right haknya. By the way, ini proses pembelajaran. Prosesnya lama. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya buat penutup. After all this, pelajaran apa yang mungkin bisa disampaikan untuk mengantisipasi supaya orang lain nggak akan kena musibah yang sama, masalah seperti ini? Apalagi aset yang udah lama mungkin ditabung by your mom for such a long time tiba-tiba diambil. Apa? What is your lesson from all this? Ya kalau kita tahu punya orang tua yang sudah mulai berumur, ini berbicara sebagai anak ya gitu. Kita tahu orang tua sudah mulai berumur, maksudnya kan satukan suara dengan keluarga atau kakak-kakak atau adik yang lainnya untuk rembukin gimana ini, bantu mereka untuk mengingat kembali aset-aset yang mereka punya dan bantu urusin gitu. Kadang-kadang kan mereka juga udah terlalu tua ya untuk ingat dan bahkan untuk mikir aja udah kayak kasihan gitu kan. Itu satu, maksudnya benar-benar bantuin urusin. Terus yang kedua juga sekarang di BPN setelah kemarin urusan dengan ini semua, kemarin itu ada aplikasi namanya sentuh tanahku. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Ada aplikasi dari government. Pokoknya ada aplikasi dari BPN yang membuat kamu memudahkan kamu untuk ngecek klarifikasi tanah kamu. Kalau misalnya nih kamu sudah mendaftarkan, udah masukkan nomor-nomornya segala macam, kalau sampai ada perubahan sampai kayak ganti nama for what happened to mine, itu ada notifikasinya. Coba cari tahu tentang aplikasi itu. Dan yang ketiga ya sekarang jangan berhenti jadi orang baik deh. Maksudnya just because ada masalah ini bukan berarti kita langsung kayak nggak percaya sama orang lain, terus kayak berpikir buruk tentang orang-orang yang dekat di sekeliling kita. Apa yang terjadi sama Nirina itu karena memang kita akhirnya ternyata terledor untuk membiarkan ini terjadi karena kami masing-masing sibuk gitu kan, anak-anak dari Ibu Cut Indria Martini. Itu jadi pembelajaran buat kami, semoga tidak terjadi sama yang lainnya. Itu aja sih, jadi kayak benar-benar yang lain, jaga aset yang kamu miliki dengan rajin-rajin ngecek dan cek aplikasi yang tadi bilang itu. Ntar lagi jadi ini. Ada di bawah sini. Apa namanya? Jadi duta BPN nih kayaknya. Duta Tanah Indonesia. Sentuh Tanahku. Iya itu. Jadi aplikasinya namanya Sentuh Tanahku. Jadi langsung aja cek di situ. Jadi apa namanya? Jadi ambasador ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ngelindungin orang-orang ya nggak apa-apa. Ini kan informasi yang penting juga ya. Dan informasi yang mungkin siapa tahu ada banyak keluarga yang mengalami hal serupa dan bingung gitu. Dan jangan takut khususnya untuk sekarang ini yang memiliki problem yang sama, please laporkan ke polisi atau Satgas mafia tanah. Karena sekarang udah dibentuk tuh satgasnya untuk mafia tanah. Banyak banget kasus gitu. Iya, karena gimana enggak, tanahnya segitu-gitu aja, manusianya makin tambah. Setiap orang pengen punya tempat tinggal kan. Semuanya mengakui. So this is what happened. So protect yourself. Ya udah, jadi lindungi diri Anda dengan menambah informasi mengenai hal-hal itu. Benar. Thank you Nirina. Thank you so much. Ini deh pokoknya gigi ya. Dan kamu semangat ya, mau di take over Tias. Sorry, aku pamit. Aku take over dulu ya. Silakan. Lama-lama kita udah nggak ada, kita lagi kemana ya, gitu kan, nggak apa-apa ya, juga. Sebenarnya kan yang penting itu bukan jalan. Pembawa acaranya. The show must go on. Yang penting topik-topiknya tetap bisa memberikan edukasi, informasi dan entertainment at the same time kepada teman setia. Jadi siapapun hostnya, cucok deh. Yes. Kalau dipilih sama mereka, cucok. Ya nak, aku di sini aja nak. Gantiin gue lah nak. Lu mau kemana? Oke. Walk out. Sorry ya, gue walk out dulu. Sorry. Ya, sorry ya. Oke. Oke teman setia, kalau gitu acaranya sama Nirina sekarang. Thank you. Yes, nggak punya acara sendiri.